Injil Yohanes, pasal 16 ayat 33b. Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." 约翰福音16章33节下半部，主耶稣说：“在世上你们有患难，然而你们要鼓起勇气，我已经胜过了这世界。” In the world there will be trials, there will be sorrows, times of grief. There is hope for our tomorrows. Through Jesus we find relief. Though the darkness seems unending, and the pain more than we can bear, hold on, there's hope in Jesus. He's with us everywhere, everywhere. Take heart, I have overcome.
Satu pujian sangat indah sekali. Biarlah Tuhan dimuliakan. Ya. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Ya, 各位主内弟兄姐妹们平安。感谢主，这时候我能够与大家聚集在一起，我们能够一同歌颂上帝、敬拜他，这是对我是一个很荣幸。Saya sangat bersyukur sekali pada hari ini bisa bersekutu dengan Bapak Ibu sekalian, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama beribadah. Ya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan pada hari ini, kami boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, yang segar. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan boleh datang memuji, memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Dan pada saat ini pun kami pun mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkata-kata kepada setiap kami. Kuduskan, urapi dan pakailah hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasai dirinya dan memakainya. Agar firman Tuhan sungguh dapat kami mengerti untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, menerangi kami, menolong kami. Agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebab seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan sungguh bermanfaat baik untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang ke dalam kebenaran. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, kami menyerahkan hati kami, hanya tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan yang kedua dari kitab Roma. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca Roma 12, saya baca dari ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, pada tanggal 31 Oktober, orang-orang Kristen, khususnya Kristen Protestan, merayakan hari reformasi. Ketika kita merayakan hari reformasi, apakah yang ada di benak kita? Apakah peristiwa hanya begitu saja? Atau justru ini membawa suatu kerinduan dalam hati kita untuk mengadakan suatu pembaharuan dalam hidup kita dan hidup kita bergereja. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther memakukan 90 dalil ya pada sebuah gereja di Wittenberg, yaitu gereja semua orang kudus. Saudara, peristiwa yang memicu suatu gelombang pembaharuan di dalam gereja pada saat itu. Saudara, kita pada saat ini ketika kita merayakan hari itu, hari reformasi, biarlah itu dapat membangkitkan kembali semangat kita. Kita diajak bukan hanya melihat ke belakang,
sesuatu peristiwa sejarah, tetapi biarlah kita dapat mengenang semangat daripada Martin Luther. Kita mengenang keberaniannya, kita mengenang komitmennya, yang akhirnya dapat memberikan kepada kita suatu semangat, keberanian, dan komitmen dalam hidup kita untuk berkarya bagi Tuhan. Suatu kesemangat dalam hidup kita untuk senantiasa mau memperbarui hidup kita agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Saudara yang kasih, peringatan Hari Reformasi bukan sekedar acara mengenang masa lalu, bukan hanya mengenang sejarah. Ini adalah satu momen di mana kita bisa merefleksi diri di hadapan Tuhan. Apakah semangat saya masih berkorbar? Apakah semangat reformasi pada masa itu masih hidup dalam gereja pada saat ini? Masih hidup dalam diri kita pada saat ini? Apakah kata-kata yang tertera dalam reformasi itu, yaitu Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, yaitu gereja yang sudah direformasi akan terus-menerus direformasi. Apakah itu masih nyata? Apakah itu masih terjadi? Apakah itu masih relevan pada kehidupan gereja pada masa ini? Saudara, gereja perlu senantiasa direformasi, tetapi direformasi sesuai dengan firman Allah. Itulah tema kita pada hari ini, Semper Reformanda et Secundum Verbum Dei. Gereja perlu senantiasa direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah berdasarkan firman Tuhan, kita sama-sama merenungkan tema ini. Yang pertama, saudara, Semper Reformanda bukan tentang mengubah Allah, tetapi tentang kita yang diubahkan. Saudara, seringkali orang salah paham tentang hal ini. Ya, prinsip Semper Reformanda itu kita pikir kita mengubah firman Allah, mengubah teologi kita, mengubah kehidupan kita yang seharusnya berkenan kepada Allah. Bukan itu. Bukan mengubah hidup kita dari berkenan kepada Allah untuk mengikuti dunia. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi Semper Reformanda ini adalah satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan bergereja kita. Bukan teologi yang berdasarkan firman Tuhan yang kita ubahkan. Bukan. Ya. Bukan ajaran baru yang kita rubah menjadi ajaran yang sesuai dengan tren zaman. Bukan. Bukan juga suatu firman yang kita ubahkan sehingga apa yang kita sampaikan adalah ajaran-ajaran dunia. Bukan, saudara. Ini bukanlah berarti kita mengubah ajaran baru. Bukan mengajar kita untuk membuat suatu teologi baru, membuat kita menyimpang dari firman Tuhan. Tidak seperti ini. Tetapi frasa Semper Reformanda kita tidak bisa lepaskan dari sesuai dengan firman Tuhan. Et Secundum Verbum Dei. Gereja harus terus-menerus diperbaharui, tetapi tetap harus sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran gereja harus tetap sesuai dengan firman Tuhan. Teologi gereja harus tetap sesuai dengan firman Tuhan. Itulah semboyan daripada reformasi, ya. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ya, hanya anugerah Allah, hanya karena iman, hanya Alkitab, firman Allah. Saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini dapat membangkitkan semangat orang-orang Kristen pada hari ini, mengadakan suatu pembaharuan, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah itu yang Alkitab ajarkan kepada kita? Alkitab mengatakan seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Seluruh kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, reformasi bukanlah soal gereja mengikuti zaman. Bukan. Tetapi gereja setiap zaman ditundukkan dan diukur oleh kebenaran firman Allah yang kekal, yang tidak berubah ini. Reformasi dimulai ketika kita menyadari bahwa bukan Alkitab yang harus disesuaikan dengan kehidupan kita zaman ini.
tetapi kitalah harus menyesuaikan diri dengan ajaran firman Tuhan. Inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Saudara Martin Luther menyatakan dalam reformasi bahwa Alkitab harus menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen. Hanya Alkitablah yang menjadi dasar daripada pengajaran firman Tuhan di dalam setiap gereja. Alkitablah yang menjadi dasar hidup orang-orang Kristen. Alkitab yang Allah firmankan itu menjadi penuntun dalam hidup kita. Kita harus menyesuaikan hidup kita dan segala pengajaran kita seturut dengan firman Tuhan. Saudara, ketika Martin Luther mengadakan reformasi, dia bukan bermaksud untuk mendirikan suatu gereja baru, bukan. Tetapi dia ingin mengadakan suatu pembaharuan agar gereja kembali kepada firman Tuhan. Memang pada saat itu ada satu pemicu sehingga dia mengadakan reformasi yang membuat dia memaku 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg itu. Yang paling menyentuh dia adalah ketika adanya surat indulgensia, surat penghapus siksa atau kemudian menjadi surat penghapus dosa yang diperjualbelikan. Ya. Pada saat itu ya memang Paus Leo ke-10 karena dia hendak mendirikan Basilika Petrus di Roma, membutuhkan dana. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah mengeluarkan sertifikat pengampunan siksa yang kemudian dipahami sebagai suatu surat pengampun dosa. Bahkan ketika diperdagangkan, ya karena memang semangat pedagangkan, didagang, maka ketika menjual surat itu, cara-cara yang sangat tidak gerejawi dijalankan. Bahkan Luther melihat Johann Tetzel. Dia ketika menjual surat itu, dia promosikan demikian rupa, bahkan dia mengatakan, ketika kamu membeli sertifikat indulgensia ini, ketika uangmu masuk ke dalam peti uang, maka jiwa orang yang kamu belikan sertifikat naik ke sorga. Ini suatu ajaran yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan sebagaimana dipahami oleh Martin Luther. Dia seorang yang mempelajari Alkitab. Bahkan dia adalah seorang guru yang mengajar Alkitab, saudara. Ketika dia membaca firman Tuhan khususnya dalam kitab Roma, dia menyadari bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah. Dan kita menerimanya hanya karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Dia tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Bukankah itu juga dengan jelas dikatakan dalam Efesus pasal 2? Tadi kita membaca Efesus pasal 2 ayat pertama. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kita dahulu hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita ikut dunia ini. Karena kita ikut penguasa dunia ini. Karena kita ikut hawa nafsu daging. Ya. Saudara, kita pada dasarnya kita ada dalam murka Allah. Tetapi ayat 8, 9 mengatakan kepada kita. Karena anugerah Kristus kita diselamatkan. Karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan ayat 10 yang mengatakan, kita yang sudah diselamatkan, kita diciptakan baru dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Ajaran Alkitab dengan jelas sekali, kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah dalam Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan kita. Kita terimanya dengan iman, bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita yang sudah diciptakan dalam Kristus, ya kita diciptakan, kita diperbaharui, kita diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Allah yang kita terima dengan iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Saudara, pada saat itu Martin Luther melihat ajaran sudah sangat menyimpang sekali. Terlebih lagi dia melihat juga bahwa pada saat itu ya orang-orang awam tidak diizinkan untuk membaca Alkitab. Padahal orang awam, semua orang percaya seharusnya bisa membaca Alkitab, bisa mempelajari Alkitab, bisa memahami Alkitab. Tetapi pada saat itu ajaran gereja hanya kaum rohaniwan saja yang boleh membaca dan menafsir Alkitab. Dan dia melihat juga kepausan sangat mencampur
membaurkan antara gereja dengan negara, gereja dengan pemerintahan, dan kepausan. Ya, gereja sangat mencampuri urusan negara, raja dan pemerintah. Maka pada dalam 90 dalil, dia banyak hal yang dia coba reformasi. Tetapi setidaknya ada 3. Pertama yang dia mau reformasi tentang keselamatan. Bukan karena perbuatan tapi karena anugerah Allah. Dan tidak mungkin karena surat sertifikat indulgensi. Tidak. Dan kedua, dia mengatakan gereja harus mengizinkan kaum awam membaca Alkitab. Ya. Dan yang ketiga, bahwa antara gereja dengan pemerintah tidak boleh dicampur baurkan. Ini adalah dua entitas yang harusnya dipisahkan. So yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang gelombang itu terus semakin besar. Dan akhirnya dari reformasi terjadi suatu pembaharuan. Karena dari gereja yang ada pada itu tidak bisa menerima sehingga terjadi suatu perpecahan. Muncullah gereja Protestan, saudara. Tapi maksud Luther bukan seperti itu, tetapi untuk memperbaharui gereja. Pada saat itu juga dalam kehidupan kita. Bila kita memiliki semangat yang sama, kita mau memperbaharui keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Keberadaan kita sebagai gereja. Itu bukan berarti kita mengubah Allah, tetapi diri kita lah yang diubahkan. Bila Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kita. Dan yang kedua, kita mungkin bertanya, mengapa kita harus terus-menerus direformasi? Di dalam pemahaman reformasi adalah dikatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya. Mengapa harus Semper Reformanda? Mengapa harus terus-menerus diperbarui, terus direformasi? Kenapa gereja perlu direformasi? Ini satu pertanyaan yang mungkin perlu kita sama-sama renungkan. Ya. Ketika kita bertanya mengapa kita harus terus-menerus mereformasi diri, karena kecenderungan hati kita yang berdosa adalah menyimpang. Alkitab mengatakan siapa yang telah berdosa. Dalam Roma pasal 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan semua orang berarti semuanya, tidak ada satupun yang tidak. Kecuali dia yang turun dari sorga, Yesus Kristus yang tidak berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk saudara dan saya. Ya. Karena kita telah jatuh dalam dosa, kita telah mengalami kerusakan. Bahkan kerusakan secara total. Sehingga kecenderungan kita adalah menyimpang dari Allah. Itu sebabnya perlu ada satu pembaruan, perlu ada satu reformasi. Ya. Ibarat mobil, saudara. Ya. Mobil itu kalau nggak dipegang oleh supir, dikendalikan oleh supir, dia akan menyimpang dari jalan. Sehingga perlu supir yang terus mengendalikan. Demikian juga hidup kita. Gereja kita harus senantiasa dikendalikan oleh Allah melalui firman-Nya. Bila Tuhan tolong kita, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai gereja Tuhan perlu terus-menerus diperbaharui. Dan kita bersyukur Allah memberikan firman-Nya untuk menuntun kita, untuk menuntun gereja kita, untuk memperbarui kita, untuk memperbarui gerejanya. Oleh karena itu saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Semper Reformanda est Quum Verbum Dei, kita diingatkan hal ini, bahwa kita terus-menerus mereformasi diri kita dan gereja kita sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa bisa demikian saudara? Karena manusia yang berdosa itu memiliki kecenderungan yang bagaimana? Pertama, kita cenderung pada tradisi yang membatu. Kedua, kita cenderung pada kemalasan rohani. Dan ketiga, kita cenderung pada pengaruh dunia ini. Ini yang menyebabkan memang pembaharuan itu perlu terus-menerus diadakan di dalam hidup kita dan di dalam gereja kita. Yang pertama saudara, ya, kita cenderung pada tradisi yang membatu. Tanpa disadari, kadang-kadang sesuatu yang baik pada zaman tertentu, akhirnya itu berkembang menjadi satu tradisi. Ya. Dan tradisi itu akhirnya kita lakukan tanpa mengerti lagi apa artinya, apa maknanya, apa kegunaannya. Pokoknya dari dulu demikian, sekarang demikian. Ya. Padahal tradisi itu belum tentu kalau pada satu saat cocok, pada saat ini masih
relevan, betul nggak? Bahkan kadang-kadang sesuatu yang kita jadikan tradisi, kita tidak tahu asal muasalnya dari mana. Ya, ada satu cerita ya, dosen saya cerita ya. Ada satu misionari datang dari luar negeri ke suatu tempat di Tiongkok ya. Ketika dia menghadiri satu gereja, dia melihat gereja itu kok pendeta yang doanya itu, Bapa kami yang di surga, ya Tuhan tolonglah, ya selalu doanya pasti sus gitu ya. Dia merasa, kenapa gini? Kemudian dia satu waktu ke gereja lain, dia lihat pendeta di situ juga doanya sus gitu, ya kan? Ya, dia ke beberapa gereja, dia melihat ada kesamaan. Dia pikir, kok gereja-gereja ini pada ngomong kalau doa itu sus. Apakah kalau doa sus gitu lebih rohani? Ya, dia mulai bertanya-tanya. Ya karena ada sesuatu di dalam hati yang mengganjal, dia coba cari tahu ya. Dia mulai tanya-tanya, di mana gereja? Dia coba cari pendeta-pendeta atau orang Kristen yang doanya sus gitu kan. Dia dapat semua. Dia melihat dari semua yang apa kesamaannya. Dia serta, sama-sama lulusan seminari tertentu. Ya, maka dia datang ke seminari itu. Dia cari jawaban di sana. Kenapa? Apakah seminari itu mengajarkan kalau doa gitu? Apakah doa sus itu lebih rohani atau gimana? Ternyata seminari itu nggak ada ngajar seperti itu. Dia mulai wawancara rektornya, dosen. Kita nggak ajar seperti itu. Tetapi murid-murid dari sini lulusannya, dia sebutkan namanya, seperti itu. Setelah mereka, iya kenapa ya? Kita punya satu dosen ya yang sangat berpengaruh, yang sangat berwibawa, tapi sekarang sudah emeritus ya, sudah nggak ngajar lagi. Dia memang doanya satu gitu ya. Begitu. Maka akhirnya dia diajak oleh dosen seminar itu mengunjungi dosen emeritus ini yang sudah nggak ngajar, udah tua gitu kan. Ya setelah ngobrol-ngobrol, maka misalnya tanya, ya Bapak boleh tanya nggak? Bapak kenapa kalau doa itu harus gitu? Ya tahu nggak Bapak? Banyak murid-murid Bapak yang sekarang mencontoh Bapak sehingga doanya gitu ya. Dia kata, waduh celaka, dia kata. Kenapa mereka tiru saya seperti itu ya? Sebenarnya Bapak doa kenapa? Apakah itu dengan doa seperti itu Bapak rasa lebih dekat sama Tuhan, lebih rohani? Dia katakan, bukan mereka ya, bukan mereka ya. Waduh celaka, caukau dia, celaka sekali kan. Ya, saya doa seperti itu karena saya pakai gigi palsu. Ya, karena saya semakin tua, gigi palsu itu nggak pas. Kalau waktu saya doa itu seringkali mau melorot, maka untuk pasang pas lagi saudara. Tapi sama murid-muridnya diikutin saudara. Jadi tradisi doa seperti itu. Mereka nggak tahu kenapa. Sekarang gereja juga seperti ikut satu tradisi, satu kebiasaan. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya dulu demikian kita lakukan. Pokoknya dulu pendeta saya lakukan seperti ini. Padahal kita nggak tahu apa maknanya saudara. Makanya kita perlu kembali mempertanyakan ya. Apa yang kita lakukan itu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Ya. Bukan hanya karena dulu seperti ini sekarang demikian. Tapi kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Jangan satu tradisi yang sudah diladakan kita pikir tradisi itu enggak bisa dirubah. Enggak saudara ya. Tradisi itu adalah sesuatu yang baik. Kita perlu ketahui, kita perlu pelajari. Tetapi tetap ya saringannya apa? Firman Allah ya. Patokannya adalah firman Allah. Ya. Dan kedua, kenapa perlu direformasi? Karena kecenderungan kita pada kemalasan rohani. Ya, saudara, iman kita bisa menjadi satu yang rutinitas. Ibadah kita bisa menjadi satu formalitas. Ibadah kita bisa menjadi sesuatu yang kaku. Kita pikir kalau sudah demikian harus demikian. Ya. Nggak harus demikian, saudara. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman ajarkan kepada kita. Ya, biarlah Tuhan tolong kita. Agar kita satu kerinduan untuk mau diperbarui oleh firman Tuhan. Semper Reformanda adalah satu seruan untuk bangkit dari kemalasan rohani. Untuk selalu mau memperbarui diri sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saudara, biarlah ada kerinduan hati kita. Ikut ibadah bukan hanya sebagai suatu rutinitas, bukan hanya suatu formalitas, tetapi karena kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia. Biarlah seperti firman Tuhan katakan, ya,
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, di dalam Mazmur 42 ayat 1 ini. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Ya, kita senantiasa rindu kepada Allah. Ada satu antusias, ada satu kerindu yang besar untuk datang kepada Allah. Ketika kita berdoa, bukan hanya sekadar formalitas, tetapi ada satu kerinduan untuk bersekutu dalam mencari Dia, berkata-kata, berkomunikasi dengan Dia. Doa bukan sekedar kita minta kepada Allah ketika segala jalan tidak ada lagi. Tetapi doa adalah satu komunikasi antara anak dengan Bapaknya yang di sorga. Kita mau komunikasi dengan Dia, kenapa? Karena Dialah Bapa kita, Dia adalah Allah yang baik. Demikian juga membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar karena terpaksa. Sehingga kita hanya mendengar firman Tuhan seminggu sekali. Tetapi ada satu kerinduan dalam hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi kita mau membaca firman, mempelajari firman Tuhan. Untuk ini kita ingat 5 jari kita. Ya, kita harus mendengar firman Tuhan. Gak cukup, kita harus membaca firman Tuhan. Gak cukup, kita harus mempelajari firman Tuhan. Ya, bahkan kita mau menghafalkan firman Tuhan. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan katakan ya, bahwa seperti pemazmur, dia rindu untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Ya, so biarlah kita memiliki kerinduan untuk merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Jadi apa yang kita dengar tiap minggu kita renungkan lagi. Apa yang kita baca dari firman Tuhan kita renungkan. Apa yang kita pelajari firman Tuhan kita renungkan. Apa yang kita hafalkan kita renungkan firman Tuhan itu. Bahkan kita mau lakukan dalam hidup kita. Dan kita mau beritakan kepada orang lain, saudara. Ada satu antusias. Firman Tuhan bukan berlalu begitu saja. Tetapi apa yang kita sudah dengar kita renungkan. Kita resapi. Kita pikir apa yang harus saya lakukan dari firman Tuhan ini. Bagaimana firman Tuhan ini juga kita bisa sharingkan. Sehingga orang diberkati juga oleh firman Tuhan ini. Menjadi kerinduan di dalam hati kita. Dan ibadah bukan hanya sekedar formalitas. Tetapi ibadah menjadi satu kerinduan dari hati kita. Ya. Kenapa kita ibadah? Ya. Alkitab membicara tentang ibadah. Kalau Alkitab catat dalam 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Apa dikatakan? Ya. Ini dimulai daripada Roma pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Kemudian pasal 12 ayat 1 dilanjutkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang pertama-tama adalah kita mau mempersembahkan tubuh kita, diri kita, keberadaan kita seutuhnya kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, ibadah tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Jangan kamu membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kedua, pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi kita mau semakin giat melakukannya. Jadi kita melakukan ibadah bukan hanya secara formalitas. Ada satu kerinduan untuk mencari Allah, memuliakan Dia. Biar dalam setiap ibadah kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri. Dan ketiga, ibadah itu tercatat dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Ya. Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi ya, janda-janda dan yatim piatu di dalam kekurangan mereka. Ya. Saya kasih ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang, tetapi kita wujudkan dalam kepedulian kita juga kepada sama kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Jadi ibadah itu bukan hanya secara formalitas, keluar dari kerinduan kita untuk datang kepada Allah, memuliakan Dia dengan mempersembahkan hidup kita. Kita datang untuk bersekutu dengan Dia, memuliakan Dia, beribadah kepadanya dengan hati, dengan seluruh keberadaan kita, dan juga kita mengaplikasinya dalam hidup kita, dalam kasih-Nya.
Saudara, ada satu pembaruan dalam hidup kita. Demikian juga, kenapa kita harus terus-menerus direformasi? Karena kecenderungan kita ikut dunia. Ya, memang seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Kamu hidup di dalamnya kenapa? Ya, karena kamu mengikuti hawa nafsu daging, ikut dunia ini, ikut penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis. Ya, jadi ini yang menyebabkan kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Yang kedua, kita ikut dunia ini. Memang kecenderungan manusia, ya ikut pengaruh dunia, ikut tren zaman. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini agar kita dapat berubah. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inilah satu hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Biarlah oleh firman Tuhan kita mau terus-menerus diperbaharui. Semper reformanda, secundum verbum Dei. Biarlah kita terus-menerus diperbaharui, ya sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga. Bagaimana semper reformanda ini terjadi dalam hidup kita dan hidup gereja? Ya, untuk ini saudara, kita belajar dari dua sisi. Yang pertama adalah dari hidup kita secara pribadi. Ya, setiap kita haruslah dengan rendah hati membiarkan diri kita untuk diperbaharui oleh Allah melalui firman-Nya. Biarlah firman Allah yang menyoroti hidup kita. Ya, tadi pemimpin liturgi mengajak kita bersama-sama ya melihat firman Tuhan. Ya, bagaimana merindukan agar firman Tuhan juga yang memperoleh hidup kita. Begitu juga kita diajak untuk menyanyikan agar kita diselidiki oleh Tuhan sendiri. Ya. Ya. Bagaimana tadi nyanyinya Pak? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan ya. Selidiki, nyatakan segala perkara. Saudara, ini didasarin kepada Mazmur 139. Mazmur 139 itu berbicara tentang Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kalau kita duduk, kita berdiri, kita berbaring, dia tahu. Bahkan sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu segalanya, segala pikiran kita tidak yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Ini bicara tentang Allah Maha Tahu. Tetapi Mazmur 139 ditutup dengan suatu kalimat yang sangat ya, penting sekali. Ya. Di sana di dalam ayat 23, 24 ya pemazmur mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya kasih firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau menyelidiki hati kita. Biar Tuhan tunjukkan mana yang salah dan Tuhan tuntun kita di jalan yang benar. Ada kerinduan untuk diperboleh Tuhan melalui firman-Nya. Agar Tuhan sendiri menyelidik hati kita, memperbarui hidup kita. Sehingga hidup kita tetap berkenan kepadanya, hidup di dalam jalannya. Jadi setiap kita membaca Alkitab, jangan kita katakan, apa yang cocok dengan temanku ini ya. Atau ketika kita dengarkan, oh firman itu nembak teman saya, nanti saya mau ingatkan dia lagi. Enggak, tetapi kita mau datang dengan kehendak hati. Tuhan, hatiku terbuka. Biarlah Tuhan berbicara kepadaku. Hatiku terbuka. Ada bagian dalam hidupku yang Tuhan ingin aku berubah. Adakah sesuatu yang Tuhan ingin aku lakukan? Hati yang senantiasa terbuka kepada Tuhan. Untuk Tuhan tuntun, Tuhan perbaharui. Ya. Biarlah Tuhan sendiri menolong setiap kita, saudara. Kita diingatkan bahwa kita hidup adalah untuk apa? Untuk apa kita diciptakan? Dalam Yesaya pasal 43 ayat 7 dikatakan kepada kita bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Memang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan itu semalam-lamanya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Biarlah apapun yang kita lakukan. Baik kita makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Kita lakukan semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Kita mau senantiasa memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Tentu ya kembali kepada firman Tuhan.
Dan kita tahu firman Tuhan itu termaktub dalam apa? Dalam hukum kasih. Ini yang disebut juga perintah agung ya. Ketika orang bertanya apakah hukum yang pertama dan terutama, Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam dua hukum inilah termaktub semua ajaran nabi-nabi. Saya kasih, biarlah Tuhan tolong kita agar perintah agung ini senantiasa pegang kepada Allah. Kita pegang ya dalam relasi kita dengan Allah secara vertikal maupun dalam relasi kita dengan sesama secara horizontal. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan ingat juga amanat agung. Apa itu amanat agung? Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman ya. Saudara, biarlah dalam hidup kita sebagai orang Kristen kita kembali kepada firman Tuhan ya. Ya, intinya saudara, Tuhan nyatakan di dalam perintah agung dan amanat agung ini. Kita mau sungguh-sungguh nyatakan dalam hidup kita ya. Tentu banyak yang kita bisa pelajarin. Biarlah kita mohon Tuhan tolong agar kita menjadi orang Kristen yang senantiasa punya kerinduan untuk selalu mencari Allah dalam hidup kita. Mau bersekutu dengan Dia dalam doa, mau mempelajari firman Dia, dan menerapkan firman-Nya dalam hidup kita, dan membagikannya kepada orang lain. Kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun, dan kita mau menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lainnya. Dan juga ya di dalam kehidupan kita secara komunal ya, sebagai gereja. Apa yang kita bisa lakukan saudara sebagai gereja Tuhan? Biarlah kita mau ya bersama-sama secara rendah hati datang kepada Tuhan. Mau dibimbing, dituntun oleh firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita bertanya kepada diri kita dan juga kehidupan kita bergereja. Apakah pengajaran dan khotbah gereja kita sesuai dengan firman Allah? Ada sebagian gereja mereka tidak lagi mendasarkan ajarannya sesuai dengan firman Allah. Tetapi tren zaman, apakah itu yang berkenan kepada Tuhan? Saya bersyukur karena saya tahu GKY adalah satu gereja yang sangat menjunjung tinggi firman Allah. Melandaskan ajarannya kepada firman Allah. Ini yang patut kita syukurin. Ya. Dan yang kedua saudara, apakah program dan aktivitas gereja didorong oleh visi dan misi dari firman Allah atau sekedar mengikuti tren zaman? Kita mulai tanya, apakah visi misi gereja sesuai dengan firman Allah? Dan ketiga, apakah kehidupan bergereja mencerminkan kasih Kristus dan kekudusannya dan atau penuh dengan perselisihan dan keduniawian? Soalnya perlu kita terus selidiki. Apakah yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini berkenan kepada Allah? Ketika Allah hadir dalam gereja ini, apakah dia senang atau dia sedih? So ini menjadi suatu refleksi dalam kehidupan kita. Saudara, memang kehidupan bergereja harus menjadi suatu komunitas yang selalu belajar, selalu bertobat, dan selalu mau dibentuk, direformasi, dibentuk ulang oleh kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini ketika kita membahas tema Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, biasa mengingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan ini. Gereja perlu terus diperbarui. Hidup kita terus direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, semangat reformasi bukanlah warisan museum yang pada saat ini diajak kita untuk melihatnya dari kejauhan. Bukan seperti itu. Tetapi ia adalah api yang harus terus menyala dalam hati setiap orang percaya. Hari ini Tuhan masih memanggil kita, saudara. Ya, memanggil kita untuk menjadi agen-agen reformasi. Agen reformasi dengan hati yang terbuka untuk dikoreksi. Dengan komitmen yang teguh untuk hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri kita di bawah terang firman Tuhan. Apakah hidup kita sudah seturut dengan firman-Nya? Apakah keberadaan kita di dalam bergereja sudah seturut dengan kehendak-Nya? Mari kita ambil waktu, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita.
Di area mana dalam hidup kita secara pribadi yang paling perlu direformasi oleh firman Tuhan? Mungkin dalam pengelolaan keuangan kita, mungkin dalam integritas kita di tempat kerja, atau mungkin dalam hal relasi, atau mungkin pengampunan terhadap seseorang. Sebagai jemaat, aspek apa dalam kehidupan gereja kita yang perlu kita doakan dan perjuangkan untuk diperbarui sesuai dengan firman Tuhan? Biarlah peringatan Hari Reformasi bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi titik awal pembaruan kita semua. Gereja yang dirahmati Allah adalah gereja yang tidak pernah puas dengan kondisi rohaninya, tetapi yang selalu rindu untuk lebih serupa dengan Kristus, dan dengan rendah hati berseru, reformasilah kami ya Tuhan, perbaharuilah kami ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Ya Allah, sumber segala pembaharuan, kami mengucap syukur untuk teladan para reformator yang berani kembali kepada firman-Mu. Di hari menjelang hari peringatan reformasi ini, nyalakan kembali api semangat reformasi dalam hati kami. Jadikanlah kami pribadi dan gereja yang selalu haus akan kebenaran-Mu, yang mau dengan rendah hati untuk dikoreksi, dan yang berani untuk diubah oleh firman-Mu. Perbaharuilah kami terus menerus ya Tuhan. Reformasilah diri kami dan gereja kami, agar hidup kami secara pribadi dan bergereja memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.